Oh itu aksara wo. Oh, ini penting saya jelasin tuh begini. Supaya tidak keliru ketika kita menulis. Ini siapa naruh kipas di sini? Ini nih kalau rusak gini ntar dibeliin Om April loh nih. Makanya jangan. Saya pas ngajak nunjukin Om April biar dibeliin ini kayak ini lebih bagus. Di sini harus beli ya. Jangan gitu, waduh. Cara Misalnya gini, benarnya begitu. terutama Nabil, Jamal, Erik sama Mbak Dewi ya. Kalau kita mau menulisnya dengan bahasa Jawa, aksara Jawa ditulis untuk bahasa Jawa. Maka aksara ho ini bisa untuk mengganti bunyi a, i, u, e, o. Hanya untuk Bahasa Jawa. Misalnya mau menulis Ratu Hemas itu kan boleh dibaca Hemas, boleh dibaca Ratu Emas. Sehingga bahasa misalnya mau menulis emas, nggak bisa nulis emas itu pakai ini, misalnya terus dia dipepet gitu, keliru. Jadi pasti akan dianggap keliru. Tapi kalau untuk khusus bahasa Jawa, aksara ho itu bisa mengganti bunyi a, i, u, e, o tergantung sandangan. Misalnya begini. Tergantung sandangan. Sorry. Naik andong sama numpak andong. Berarti kalau numpak andong itu pakainya handong. Tapi kalau naik andong, A-nya tetap pakai H atau pakai A? Boleh pakai H, boleh pakai A, tergantung niat. Tergantung. Iya, Oke, tergantung. berpisah ya? Loh, saya mau maksud saya itu bahasa Indonesia kok. Ya saya pakai A kayak gitu. Kayak karena ini serapan aja, boleh. Jadi menganggap andong sudah diindonesiakan, diserap ke Indonesia. Itu boleh. Seperti misalnya aslinya nulis aksara ini kalau ngikutin Jawa kan harusnya ditulis aksara. Iya. Karena Indonesia Kan pakainya harusnya A gini. itu. Tapi karena aksara itu sudah menjadi Indonesia, udah umum gitu loh, orang seluruh Indonesia itu bilang aksara. Maka cukup menulis aksara, nggak perlu pakai ho, tapi langsung pakai aksara suara. Aksara. Ya terus apakah yang begini keliru? Enggak, dua-duanya benar. Itu aja. Tinggal konsistensi di kalimat. Tinggal kita konsisten mau nulis yang pakai apa gitu. Yang terpenting adalah ketika menulis bahasa Jawa ya ini pakai. Jadi misalnya gini, nulis hayat, bukan hayat tapi apa bahasa Jawa yang dimulai dari A. Misalnya bahasa Jawa yang dimulai dari H. Hasta, hasto, hasta. Hasta itu kan bisa dibaca hasta atau hasto atau asta atau asto. Handayani. Handayani ya bisa dibaca andayani. Atau misalnya arto, harta, arto. Harta nulisnya. Jadi dia, nah misalnya tulisan gini. Ini kan dibaca harta. Tapi dibaca arto ya boleh kalau maksudnya ini bahasa Jawa. Ketika misalnya di teks-teks yang memang kita tulis teks itu berbahasa Jawa. Yang ini aksara suara ini itu lebih banyak difungsikan untuk menulis bunyi-bunyi yang berasal dari bahasa serapan, kata-kata serapan asing. Walaupun di serat ada beberapa istilah itu di dalam bahasa Jawa yang ditulis dengan aksara suara, itu biasanya karena pengaruh bahasa Sanskrit. Kalau di teks-teks serat itu sih ya, dan teks bahasa Sanskrit itu kan udah tidak digunakan, tidak lazim digunakan oleh orang Jawa hari ini, sehingga nggak terlalu penting
tulis. Lebih baik dipahami yang ini. Perbedaannya di situ. Sehingga kalau menulis misalnya menulis aksi. Kalau dalam aksi kan bahasa Indonesia. Maka aksi itu tidak ditulis seperti ini. Bukan aksi. Tapi pakai huruf A gitu. Tapi ya. pakai ini. Paham ya? Ini aksara suara fungsinya di sini. Nah, yang juga penting di di luar aksara suara itu aksara ganten itu juga penting dipahami. Karena ini kaitannya dengan filosofi Jawa, kosmologi Jawa. Kalau aksara ro diberi wulu itu berarti bunyinya ri. Kalau aksara ro diberi suku bunyinya ru. Aksara ro diberi taling re. Aksara ro diberi taling tarung ro. Aksara ro dikasih pepet. Hah? Nah, itu yang tidak dianjurkan, tidak dibolehkan. Bunyi re itu dipepet. Sehingga nggak tahu kenapa dulu para wali merumuskannya begitu gitu. Ro itu nggak boleh dipepet. Sehingga aksara ro yang dipepet bunyinya itu diganti menjadi aksara suara ganten, itu menjadi aksara po yang dicerek, yang berbunyi re. Nanti pasangannya ngikutin aksara po, aksara pasangan po yang dicerek. Khusus aksara ro tidak boleh ada dua nanti, tidak boleh dipepet. Ya, kalau kita baca keterangan itu kan selalu setiap aksara Jawa itu dari ho sampai ngo itu kan sebetulnya mengandung unsur filosofi makna. Misalnya gini, ho itu hurip, kayak gitu tuh, hurip. Lalu no itu saya lupa apa, nanti so itu sariro, kayak gitu tuh. Nah, termasuk yang ro itu karena kaitannya dengan roso. Yang disebut sebagai rasa rasaning Jawa. Rasa dalam kebudayaan Jawa itu orang Jawa itu pinter di masa lalu itu. Orang itu ojo dipepet mergane apa? Nek rasa mbok kekang iku kok dampaknya itu loro, sakit. Banyak hal yang kaitannya dengan rasa manusia itu kan ketika dia dikekang, yang muncul itu kan pemberontakan. Ekspresinya bisa macam-macam. Benci, rasa itu marah, kan kaitan dengan rasa. Cinta, kayak kangen, itu kan rasa kaitannya. Macam-macam itu yang jangan dikekang, tapi dikelola maksudnya. Nah, itu pinternya rasa itu harus dikelola supaya apa? Supaya dia nanti mengalirnya menjadi energi positif, bukan energi negatif. Karena sekali kamu kekang, yang muncul itu jiwamu akan memberontak. Kalau udah berontak, dampaknya itu sakit. Kemana larinya sakitnya itu? Ke hati. Nah, karena begitu. Kalau jadi filosofis gitu ya, Iya. gitu ya. Sehingga tidak boleh dipepet. Dia harus dibuka seperti aksara po yang membuka diri dengan dicerek itu menjadi re. Enggak boleh. Re sama re. Oh, re itu Enggak, ya. re. Khusus re. Khusus bunyi re. Tapi bunyi re ya tetap boleh.
rekoso berarti pakainya itu ya. Ya, rekoso misalnya, remaja itu nggak pakai ro dipepet. Ya ada sih yang bilang ro dipepet itu boleh, tapi penulis harus punya maksud. Tapi itu juga nanti ribet kita mempertanggungjawabkannya. Kalau kita belum ngerti, belum paham. Karena ya ada contoh di serat, tapi tidak banyak di serat itu ro dipepet, tidak banyak. Karena saking tidak banyaknya, tidak umumnya ro dipepet, saya secara pribadi sampai sekarang belum menemukan ro yang dipepet di serat apa itu belum ketemu saya. Kalau ada pasti harus dibaca tuntas. Serat itu mau ngomong apa sih kok sampai dipepet itu loh rohnya. Iki mesti ada masalah, mesti gitu. Ketika si penulis mempepet rohnya itu mesti ono masalah. Saking hati-hatinya ya menciptakan itu ya. Mesti ono masalah orang iki nulis iki mesti opo lagi Bukan karena nesu. human error gitu ya. Bukan, opo lagi nesu karo wong sing dikirimi. Opo lagi nesu terhadap kahanan, opo lagi ngopo ngono kuwi. Saking dongkolnya itu kan gak dan gak iso ditokke gitu loh, kedongkolannya itu ya popet wae kan. Wah itu kan marah, puncaknya kemarahan tuh saja. Itu remuk hatiku jadi pakai Orang remuk apa itu. Nah, ngono kuwi lho maksudnya. Paham ya? Oke. Itu bisa. Oke. Nek wis nek pelatihan aksara Jawa iki wis ngomongnya koyo ngene iki, biasane iki honornya rada larang. Wah, banget ta, Pri. Dua, Pri. Saya yang bagi dua. Ya, nah itu. Paham nggak? Paham. Bagi Ya. dua bukan 50-50 loh ya. Ini yang ro ya. Ini yang Siap. ro. Ini yang ro. Ya, nanti bagaimana dengan ada dua, yang kedua itu aksara lo. Lo sama. Lo sama. Di wulu, di taling tarung, di suku, ya. Tapi di pepet tidak. Dia tidak boleh begini. Dia kemudian karena tidak boleh dipepet, dia diganti menjadi aksara ngo yang diberi pasangan no. Ini disebut ngo lelet. Jadi kalau mau nulis lemah, lembu, lemari itu nggak bisa pakai itu. Lendah, lelaku. Nah karena lo memang kaitannya dengan lelakuning menungso. Laku mbok dipepet iku ya mesti apa ya kayak Erik iku. Lakunya dipepet wong tuane misalnya digoreng endi kowe iki. Dikekang ora oleh metu omah. Itu dua itu yang tidak boleh. Nah, tetapi lo masih bisa dipepet ketika fungsinya itu menjadi panjingan. Panjingan itu semacam sisipan kalau dalam bahasa Indonesia. Atau seperti fungsi wianjono. Misalnya seperti kita ngomong pelembungan atau kita ngomong apa? Apa? Pelengkung. Hah? Pelengkung. Pelengkung. Nah, pelengkung gading misalnya. Itu kan seperti wianjono, tapi nggak tahu kenapa saya sebetulnya lebih suka dia masuk ke sandangan wianjono juga, tapi nggak tahu ahli bahasa Jawa si Purwodarminto ya. Kenapa itu tidak dimasukkan sebagai wianjono tapi panjingan? Saya nggak ngerti. Jadi pakainya itu ya. Dia pakainya boleh dipepet, misalnya gini. Oh, Boleh. Oh, dipepet. Jadi misalnya kalau nulis pelengkung, pelengkung, itu tidak ditulis seperti ini, tidak ditulis. Ya begini. Tapi dia ditulis, lazimnya ditulis seperti ini. Pelengkung. Khusus ketika dia berfungsi menjadi sisipan atau panjingan lo namanya.
malah kalau ditulisnya seperti ini dikelerok kayak. Tapi kalau berdiri sendiri di depan enggak. Nah, kalau dia menjadi fungsinya menjadi pasangan tetap seperti ini. Beda antara kalau fungsinya sebagai pancingan dia boleh dipepet, tapi kalau fungsinya sebagai pasangan kembali ke sini. Karena nanti dibaca jadi jadi lucu kalau dia ketika dia berfungsi sebagai pasangan kok nulisnya seperti ini, itu jadi lucu nanti. Contohnya misalnya apa? Itu harus dua kata. Anak lelaki misalnya, itu kan dua kata, kan ada bunyi le. Kalau misalnya kita nulis gini, anak atau gini. Kalau dia fungsinya sebagai pasangan, bunyi le berbunyi apa? Bunyi le itu berfungsi sebagai pasangan, maka dia harus ditulis seperti ini. Tapi kalau dia tidak ditulis seperti ini, karena kalau begini nanti bacanya jadi anak kle jadinya anak kle laki. Kalau ditulisnya seperti ini. Tapi kalau ditulisnya seperti ini jadi anak le laki. Tapi kalau fungsinya sebagai pasangan, kalau fungsinya pancingan baru boleh. Paham ya? Itu kuncinya yang itu ya. Yang lain-lain tuh nanti ganten murdo itu bisa dipahami sendiri sebenarnya sambil jalan. Karena apa? Misalnya semua aksara dasar yang teorinya begini, semua aksara dasar yang diberi cecak telu itu menjadi aksara rekan. Yang fungsinya aksara rekan itu untuk mewakili suara